Babak baru kasus oknum bobotoh usai laga kontra Persija. Satu pemain tak ikut skuad Persib ke Madura. Bojan Hodak pilih cadangkan 4 pemain Persib ini. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Babak baru kasus oknum bobotoh usai laga kontra Persija. Direktur Utama LIB Ferry Paulus mengungkapkan hasil dari penggalian informasi dan fakta terkait insiden kericuhan usai laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Total ada 8 orang manajemen dan 3 dari supporter. Kedua elemen itu dipanggil pada Kamis dan Jumat. LIB mengklarifikasi terkait situasi yang terjadi dan menjadi viral di media dan jagat maya. Dari proses tersebut, Ferry menyebut bahwa ricuh supporter usai Persib versus Persija punya kaitan dengan insiden lain dalam laga yang sebelumnya dilakoni Maung Bandung yakni melawan Port FC. Insiden di laga itulah, katanya, yang menyisakan rasa kecewa dan terakumulasi sampai akhirnya laga Persib versus Persija menjadi pelampiasan. Sementara untuk hasil klarifikasi, Ferry mengatakan, selanjutnya akan diberikan kepada Komisi Disiplin PSSI. Soal sanksi kami tunggu Komdis. Yang pasti ini menjadi pelajaran penting bagi Liga. Liga akan, ekstremnya, membuat satu kebijakan untuk hal-hal yang akan datang. Biasa di dalam sepak bola, operator bisa memberikan sanksi, tapi sanksi yang harus ada dalam regulasi. Bisa jadi sanksi berat, sanksi hukuman administrasi, pengurangan poin dan lain-lain. Tapi case ini adalah bukan ranah kami, ujar Ferry mempertegas. Satu pemain tak ikut skuad Persib ke Madura. 2 laga tandang beruntun akan dihadapi oleh Persib Bandung. Usai bertamu ke markas Madura United, rombongan tim rencananya akan langsung terbang ke Hangzhou, China. Laga terdekat Maung Bandung adalah tampil melawan Laskar Sabah Kerab di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu besok. Setelah itu, Nick Kuipers dan kawan-kawan akan bertanding menghadapi Zhejiang FC dalam laga kedua grup FAFC Champions League 2. Kemungkinan membawa 22 pemain. Karena setelah itu, kami tidak akan pulang dulu dan akan langsung pergi ke Cina, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Untuk komposisi tim Persib yang dibawa, menurutnya khusus Mark Klok tidak akan ikut ke Madura. Dia baru akan gabung rombongan tim sebelum bertolak menuju Cina. Itu karena sang kapten ke-11 dipastikan absen akibat kartu merah di laga sebelumnya. Klok tidak pergi karena dia mendapat kartu merah. Selain itu, saya juga masih harus melihat beberapa pemain yang mengalami cedera ringan. Bukan cedera yang berat, tetapi harus melihat siapa yang dalam kondisi 100%. Kata Bojan Hodak. Untuk Deddy Kusnandar masih akan dipantau kondisi pemulihan cederanya. Sedangkan David Da Silva sudah kembali berlatih normal dan dipastikan masuk dalam rombongan tim ke Madura dan Hangzhou. Bojan Hodak juga berencana melakukan rotasi dalam laga melawan Madura United. Beberapa pemain yang selalu tampil 90 menit di sejumlah laga terakhir kemungkinan diistirahatkan dulu oleh sang pelatih. Karena ada beberapa pemain seperti Gustavo, Nick, Edo mereka selalu bermain di tiap laga dan bermain selama 90 menit. Saya harus melihat kondisi mereka dan mungkin ada beberapa yang akan mendapat jatah istirahat, tukasnya. Kondisi Madura United jadi keuntungan bagi Persib. Madura United belum meraih kemenangan hingga pekan ke-6 BRI Liga 1 musim ini. Tercatat, Madura United menelan 4 kekalahan dan 2 kali imbang. Saat ini, Madura United berada di posisi paling buncit klasemen dengan raihan 2 poin. Pelatih Madura United, Rahmat Basuki tetap mengapresiasi upaya keras pemain. Untuk itu, dia menekankan pentingnya fokus dan konsistensi sepanjang laga berlangsung. Sebenarnya rencana itu berjalan dengan baik. Saya kira permainan semakin hidup, peran masing-masing pemain terlihat sangat baik. Namun, kembali lagi ke depan kita harus memperbaiki bahwa dari menit awal kita harus tahu bahwa sepak bola memang butuh fokus luar biasa. Sedikit kesalahan saja bisa merubah keadaan, tuturnya. Kini, meski belum mencapai hasil maksimal, dia tetap optimistis dengan kualitas yang dimiliki pemain Madura United. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan antara komposisi tim saat ini dengan tim musim lalu yang berhasil finish sebagai runner-up Liga 1.
Untuk itu, ia mengajak Lulin HDKK untuk tetap berpikir positif dan membuktikan kemampuannya di lapangan. Saya tipe orang yang selalu menilai pemain itu punya kualitas yang sama. Saya bilang ke pemain, tidak ada tim yang tahun kemarin kualitasnya lebih baik dari kalian. Kalian juga punya kualitas, punya cara bermain yang sebenarnya bisa berada di level tertinggi. Sekarang tergantung keinginan kalian untuk berpikir positif bahwa kalian bisa bermain seperti mereka. Imbuhnya. Bojan Hodak pilih cadangkan 4 pemain Persib ini. Persib Bandung berencana menurunkan pemain-pemain pelapis pada laga kontra Madura United. Pelatih Bojan Hodak mengatakan peluang untuk memainkan pemain pelapis sangat terbuka. Sebab, saat ini beberapa pemainnya mengalami kendala setelah melawan Persija Jakarta di laga sebelumnya. Ada beberapa pemain seperti Gustavo Franca, Nick Kuipers, Edo Febriansah, mereka selalu bermain di setiap laga dan bermain selama 90 menit. Saya harus melihat kondisi mereka. Dan mungkin ada beberapa yang akan mendapat jatah istirahat. Dan juga Deddy Kusnandar, karena cedera dia sebenarnya sudah fit untuk laga melawan Cina, tapi belum tentu siap untuk laga melawan Madura. Ucap Bojan Hodak. Karena itu, Hodak akan melakukan rotasi pemain di laga melawan Madura United nanti. Sebab setelah itu, Persib Bandung akan menghadapi Zhejiang di laga kedua penyisihan grup FAFC Champions League 2. Saya akan merotasi sesedikit mungkin, tapi seperti yang tadi saya katakan, ini bukan tergantung saya. Ini tergantung kondisi dari pemain. Tandasnya, laga kontra Madura United ini merupakan yang kelima secara beruntun yang harus dilakoni Persib sejak 11 September 2024. 5 pertandingan dalam kurun 15 hari tentu membuat Hodak harus cermat menghitung kebugaran pemain. Motivasi pemain Persib melonjak tinggi. Bagi para pemain Persib, pertandingan melawan Persija selalu memiliki arti spesial karena besarnya perhatian publik. Emosi yang meluap-luap saat Rian merayakan gol menjadi bukti betapa pentingnya laga ini. Buat saya, setiap gol pasti emosional. Saya sangat gembira, apalagi lawannya Persija. Tidak menyangka bisa mencetak gol, ujar ex pemain Persikabo ini. Gol yang disumbangkan dalam pertandingan sebelumnya memotivasi Rian untuk kembali mencetak gol dalam pertandingan melawan Madura United pada Sabtu, 28 September 2024. Sangat termotivasi lawan Madura, mudah-mudahan bisa tambah lagi golnya, tuturnya. Rian yang berusia 28 tahun bermain di posisi sayap kanan. Sepanjang kariernya, ia pernah memperkuat beberapa klub besar. Sejak membela Persib pada musim 2023-2024, ia sudah menyumbangkan 2 assist dan 2 gol dalam 32 penampilan. Sementara, sepanjang kariernya ia mengoleksi 7 gol dan 7 assist dalam 94 penampilan.